Politeknik Negeri Lampung atau Polinela adalah salah satu perguruan tinggi vokasi yang berada di Provinsi Lampung. Saat ini, Polinela memiliki 5 jurusan dan 25 program studi yang menyelenggarakan program Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan. Salah satu jurusan yang menjadi unggulan di Polinela adalah jurusan Budidaya Tanaman Pangan yang memiliki 4 program studi. Satu di antaranya adalah program studi Teknologi Perbenihan. Politeknik Negeri Lampung menyadari pentingnya bidang pertanian khususnya dalam penyediaan benih. Dengan benih yang unggul, mudah-mudahan pertanian Indonesia dan lebih khusus di Lampung juga menjadi unggul. Oleh karena itu, salah satu program studi yang menjadi unggulan di Politeknik Negeri Lampung adalah program studi Teknologi Perbenihan pada level S1 Terapan atau Diploma 4. Keunggulan program studi Teknologi Perbenihan ini adalah menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai betul seluk-beluk tentang teknologi perbenihan tanaman tropika. Dan lulusannya bisa menjadi entrepreneur di bidang perbenihan, bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi peneliti dalam bidang perbenihan tanaman tropika ini. Program studi ini didirikan sejak tahun 2008 dan sekarang sudah banyak menghasilkan lulusan atau alumni. Dan sekarang ini program studi Teknologi Perbenihan sudah terakreditasi B dan tahun ini akan segera mengajukan reakreditasi berikutnya. Keunggulan dari program studi ini adalah dalam riset terapan di bawah bimbingan dosen yang kompeten di bidangnya untuk menghasilkan galur-galur harapan baru. Kedepan harapannya program studi ini akan menghasilkan lulusan-lulusan kompeten di bidang perbenihan tanaman, kemudian juga menjadi entrepreneur dan menjadi pusat pengembangan teknologi terapan. Program studi ini memiliki visi, yaitu program unggulan keahlian terapan yang menghasilkan sarjana terapan pertanian yang berintegritas tinggi, inovatif, berjiwa wirausaha, dan memiliki kompetensi di bidang teknologi perbenihan tanaman tropika. Program studi ini saat ini memiliki 15 dosen. Dari 15 dosen tersebut, 3 dosen sudah bergelar doktor, kemudian 4 dosen itu memiliki jabatan fungsional lektor kepala, kemudian 4 dosen memiliki jabatan fungsional lektor, dan 4 lagi memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Dan kami juga ada 1 dosen kontrak serta dosen praktisi dari industri dan 5 pranata laboratorium pendidikan. Saat ini program studi kami telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar berbasis industri. Kami menerapkan dengan 145 SKS, 49 SKS-nya berupa teori dan 96 SKS-nya berupa praktikum. Jadi 70% mahasiswa kami dibekali lebih banyak ilmu-ilmu keahlian dari kegiatan praktikum tadi. Dan mahasiswa kami saat ini juga sudah dibekali yaitu kompetensi-kompetensi, karena di samping juga ijazah, mahasiswa kami dibekali sertifikat kompetensi. Pada tahun 2021 kemarin, mahasiswa kami sudah mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengawas benih dari Aspenindo, Asosiasi Perbenihan Indonesia. Program studi Teknologi Perbenihan memiliki beberapa mata kuliah unggulan, seperti pengantar pemuliaan tanaman, bioteknologi, kultur jaringan, genetika, morfologi dan anatomi benih, ekologi tanaman, produksi benih tanaman, sertifikasi benih, pengendalian hama dan penyakit, teknologi penyimpanan benih,
penanganan mutu benih, pemasaran benih, transportasi dan distribusi benih, perakitan galur tanaman inbrida dan hibrida, statistika, dan rancangan percobaan. Guna menghasilkan tenaga terapan yang berkompeten dalam kegiatan teknologi perbenihan tanaman tropika, maka program studi teknologi perbenihan didukung beberapa sarana dan prasarana laboratorium. Di antaranya laboratorium analisis benih, laboratorium produksi benih, dan laboratorium bioteknologi benih. Laboratorium analisis benih digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengujian mutu benih, melakukan analisis kemurnian benih, menguji kadar air benih, menguji viabilitas dan vigor benih yang dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, laboratorium analisis benih juga digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen PS Teknologi Perbenihan. Selanjutnya adalah laboratorium produksi benih, di mana laboratorium produksi benih digunakan sebagai laboratorium untuk melakukan processing benih dan juga untuk melakukan kegiatan produksi benih. Yang terakhir adalah laboratorium bioteknologi benih. Di laboratorium bioteknologi benih, mahasiswa dapat melakukan beberapa kegiatan di antaranya yang berhubungan dengan kegiatan bioteknologi, yaitu seperti analisis DNA yang telah dilengkapi dengan beberapa peralatan canggih yaitu PCR dan juga laminar. Lulusan kami, program studi teknologi perbenihan itu telah tersebar di berbagai profesi pekerjaan, di antaranya menjadi beberapa manajer dan tenaga supervisor di industri-industri perbenihan nasional, kemudian bekerja juga di beberapa pusat-pusat penelitian, khususnya di bidang pertanian, balai-balai misalnya BPSB, kemudian balai-balai sertifikasi benih dan sebagainya. Di samping itu juga menjadi tenaga pendidikan, baik itu menjadi guru di SMK atau sekolah pertanian maupun dosen di beberapa politeknik. Program studi teknologi perbenihan saat ini sedang bekerja sama dengan beberapa instansi perguruan tinggi dan perusahaan, seperti IBI Dharma Jaya, yaitu kerjasama dalam pembelajaran, pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa. Asbenindo, kerjasama untuk meningkatkan kompetensi dosen, PLP dan mahasiswa. PKHT IPB, kerjasama membuat, mengintegrasikan atau menyusun produk sesuai luaran melalui penelitian dan pengembangan. PT East West Seed Indonesia, kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. PT Habibie Digital, kerjasama pengembangan riset di bidang Internet of Things atau IoT pertanian yang akan mengarah pada smart farming dan precision farming. Nama saya Yohanes Hendrianto, saya mahasiswa D4 Teknologi Perbenihan Politeknik Negeri Lampung. Selama kuliah saya memenangkan beberapa ajang perlombaan. Yang pertama, juara 3 dan tim favorit Panah Merah Innovation Award 2020 yang diselenggarakan oleh PT East West Seed Indonesia. Lomba ini bertema limited land atau lahan terbatas dan kami mengusung judul yaitu produksi buah semangka berbasis Internet of Things. Yang kedua, V-Factor.
juara 4 Vivaktor nasional, di mana dalam Vivaktor ini membuat laporan video kegiatan yang ada di D4 Teknologi Perbenihan. Yang ketiga, menjadi finalis Lomba I-Tech 2021 di Politeknik Negeri Jember. Lomba ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Nama saya Watini Happy Jayanti, mahasiswa D4 Teknologi Perbenihan Politeknik Negeri Lampung. Selama duduk di bangku perkuliahan, saya pernah mengikuti ajang perlombaan, baik skala nasional maupun internasional. Untuk skala nasional, saya pernah mengikuti beberapa program. Yang pertama, pendanaan kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI. Yang kedua, Kemah Budaya Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Dan yang ketiga, Top 50 Besar Bumi Schooler Beasiswa Unggulan Indonesia. Yang kedua, yaitu ajang internasional. Untuk ajang internasional ini, saya pernah menjadi delegasi sekaligus best presentation pada Asia Youth Cultural Exposure 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan yang kedua, saya pernah mengikuti program Simposium Internasional PPI Dunia di Johor Bahru, Malaysia. Program ini mendorong pemuda Indonesia untuk terus bersemangat, meraih cita-cita, dan meningkatkan motivasinya untuk melanjutkan studi di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farori Alasani dari program studi D4 Teknologi Perbenihan. Selama perkuliahan, saya mengikuti lomba program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti. Pada program tersebut, saya mendapatkan pendanaan di bidang penelitian. Penelitiannya yaitu multiplikasi mikrotom menggunakan ekstrak pisang sebagai media tanam dalam kultur in vitro. Salam inovasi dan benih awal mula kehidupan. Jadi belajar benih adalah belajar tentang cikal bakal dan awal dari kehidupan. Sukses selalu untuk para mahasiswa dan alumni, dan sukses selalu untuk program studi kami.